Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semansaso, satu jiwa, satu raga untuk Indonesia. SMA Negeri 1 Soko, maju bersama, hebat semua. Kembali lagi di Siniar Salam Semansaso, informasi, inspirasi, dan motivasi dari keluarga besar SMA Negeri 1 Soko. Tadi di opening sudah mendengar dengan jawaban salam yang sangat kompak ya teman-teman. Kira-kira siapa nih narasumber kita? Oke, kita sambut Pak Bidin dan Pak Wahyu. Bagaimana Pak kabarnya hari ini dengan mood-moodnya? Alhamdulillah luar biasa sekali ya. Hari ini saya pribadi sangat ceria sekali ya. Dari mulai pagi sampai saat ini Masih semangat masih ya Pak? semangat luar biasa pokoknya ya. Pak Wahyu bagaimana ini? Kabar baik, semangat terus pagi sampai sore. Kita awali dengan perkenalan dulu ya teman-teman. Bisa dikenalin nih Pak di teman-teman. Profilnya gimana, terus kenapa kok pilih di mata pelajaran PPKN? Sama-sama di mapel PPKN. Bisa dimulai dari siapa dulu ini? Terima kasih Kak Risma atas waktunya, atas undangannya ya. Kami bisa hadir ya di ruang studio yang begitu luar biasa sekali Kak Risma, ini luar biasa. Perkenalkan ya, nama Rofi Udin Abidin ya, biasa dipanggil Pak Bidin. Pak Bidin, iya seperti itu. Lahir di Desa Menilo, ya masih satu kecamatan dengan Desa Mentoro ini ya. Di Desa Menilo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, di tahun 1983, tepat di tanggal 25 bulan Oktober. Iya. Profil pendidikan saya dari tahun 89 dimasuk di Taman Kanak-kanak ya, lanjut di tahun 90 ya masuk di Madrasah Ibtida ya, MI, sampai ya. di MI sampai dengan tahun 96 ya. Tahun 96 masuk di Madrasah Sanawi. Sampai dengan tahun 99 pasca reformasi, krisis ekonomi yang melanda di negara kita pada tahun itu, waktu dipimpin oleh presiden kedua kita, Pak Soeharto. Bapak Presiden kedua, Bapak Soeharto. Bau-bau PKN sekali ya teman-teman. Baru perkenalan aja loh padahal. Iya. Oke, lanjut deh Pak, lanjut. Di tahun itu ya, untuk makan aja susah ya, krisis global ya, negara dilanda krisis global pada tahun itu ya. Jangankan untuk melanjutkan pendidikan, untuk makan aja susah ya. Kami sempat putus sekolah pada saat itu ya, di tahun itu ya, karena gelombang ekonomi yang melanda negara kita di tahun 97, 98 sampai 99 ya. Ya. Jadi di tahun 99 tersebut kami sempat putus sekolah, yang akhirnya alhamdulillah bisa melanjutkan lagi ya, di SMA ya, di salah satu sekolah menengah atas di Bojonegoro, lagi di perguruan tinggi sampai 2008. Setelah kuliah, sebenarnya belum selesai kuliahnya. Terus ada apa ini? Iya, datang calon ini ya, calon pendamping hidup. Kisah-kisah asmara ternyata teman-teman. Iya. Nah, kalau kita ngomong masalah asmara, wah, sejak dari SMA. Sejak dari SMA, Sejak dari masa-masa SMA. kita ini. Nah, seperti secara singkat aja, Kak Risma ya. Iya, 2008 alhamdulillah bisa menyelesaikan studi ya. Akhirnya setelah
setelah akhir studi ya, tinggal menunggu wisuda ya, sudah ada yang datang. Nah, datang untuk melamar gitu. Iya, 1 bulan kemudian setelah pasca pernikahan baru wisuda seperti itu ya. Terus setelah itu di tahun 2010 kami terjun di dunia pendidikan ya, di salah satu sekolah swasta yang berada di Kecamatan Soko juga, Kak Masih Risma. deket. Iya, dekat dengan Roma, 2010 sampai dengan 2023 ya. Terima kasih Kak Risma. Lanjut dengan Pak Wahyu, gimana Pak? Oke, untuk profil saya, perkenalkan nama saya Muhammad Wahyu. Saya lahir di tetangga SMA Negeri 1 Soko, yaitu Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Saya lahir waktu itu di tanggal 6 April 1995. Nah, waktu itu kecil saya diboyong oleh orang tua saya ke Jakarta sampai kira-kira ya setelah tragedi 98. Di tahun 2000 saya pulang. Setelah itu melanjutkan ke TK Dharma Wanita Trucuk Bojonegoro itu. Setelah lulus melanjutkan lagi ke SD Negeri 1 Selogabus sampai di 2007 masuk di SMP Negeri 1 Parengan. Setelah itu lulus di 2010 lulus, melanjutkan lagi di SMA Negeri 1 Parengan, lulus tahun 2013. Setelah itu 2013 masuk, inginnya sih masuk di STIN ya. Stin. Ya, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Tetapi apa daya orang tua tidak menghendaki, terus memberanikan diri daftar ke Universitas Negeri Surabaya. Waktu itu ngambil jurusan olahraga. Setelah diterima 1 bulan merasa nggak nyaman dengan kondisi atau mungkin situasi yang kurang mendukung, saya pulang dan mendaftarkan diri di IKIP PGRI Bojonegoro. Lulus tahun 2017. 17. Ya. Oke, kita bicara dengan flashback atau masa lalu ya Pak ya. Oke. Oke. Bisa Iya. berbagi pengalaman mungkin tentang dulu pengalaman atau mungkin percintaan di masa-masa SMA itu tadi gimana Pak? Ya, mungkin Pak Bidin bisa menjawab terlebih dahulu. Pada tahun itu ya. Ya, pendidikan atau pelajaran bisa terganggu. Ya, karena memikirkan asmara seperti itu. Betul itu. Ya. Sedikit cerita ini Kak Risma. Ya. Waktu masuk di SMA ya. Itu yang saya kenal langsung itu teman-teman cewek ya. Teman-teman cewek yang sebelum cowok itu teman-teman cewek dulu. Kok bisa begitu? Ya enggak tahu ya. Begitu datang ke sekolah ya, mungkin dari face saya atau gimana saya enggak tahu ya, ini bukan GR, tapi ini bukan. Ya memang penampilan dulu itu kan keren ya, baju selalu rapi, sepatu rapi, ya pakai ini Jam tangan. jam tangan kayak gitu, penampilan ini selalu keren, tampil rapi. Ini tidak pernah rambut amburadul, tidak pernah, pasti pakai Gatsby, ya pakai minyak gitu, kayak gitu, ya. Nah di situ teman-teman cewek itu langsung terus ini ya datang ya.
Mungkin berteman. satu type gitu ya Pak ya. Suka dengan gaya saya atau face saya seperti itu, suka. Bukan berarti terus bukan, ya suka seperti itu. Terus kedua, saya kenal dengan staf administrasi TU-nya. TU-nya dulu cantik banget loh. Siapa kira-kira ya TU-nya ini? Saya lupa namanya, tapi waktu itu cantik banget TU-nya. Seperti di sini mungkin siapa ya? Muda, cantik, santun juga. Ya, santun juga. Tapi bukan berarti terus ada rasa tidak. Ya saya, oh ini TU-nya. Nah, setelah mengenal TU, mengenal Bapak Ibu guru. Seperti itu. Ya, sampai dengan ke kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya cewek atau cowok ini Pak? Cowok. Cowok ya. Cowok. Tapi sudah tua dulu ya. Sudah tua. Saya masih ingat. Nah, ini sama dengan Pak Bidin ini. Ya, berjenggot tanpa kumis. Ya, ganteng juga. Saya suka. Karena apa? Satu, yang saya ingat ya, beliau ada tegas dan bijak dalam mengambil keputusan. Ya, pengalaman di SMA ya. Sukanya ketemu dengan teman-teman, dukanya ketika kena mata pelajaran matematika. Kayaknya dari dulu matematika jadi mata pelajaran yang dihindari ya. Wah, itu luar biasa sekali itu. Ini kayaknya nggak bisa menerima, otak ini sudah nggak bisa menerima kalau di jam-jam siang ya kita kena matematika itu. Wah, kelenger sudah wes. Ya, kelenger. Apalagi guru-gurunya dulu. Wah, killer banget. Ya, killer banget. Yang dibawa tongkat. Ya kan? Ya bawa tongkat, nggak bisa dikedor langsung. Nggak bisa pukul langsung. Kalau dulu seperti itu. Ya. Itu apa ya? Duka bagi siswa, bagi anak, bagi teman-teman. Aduh, matematika sudah lemes. Iya, lemes langsung kena matematika di jam siang loh ya, di jam siang. Kalau di jam pagi dia Kalau jam pagi fresh, kita kan masih fresh ya. masih fine-fine aja. Enjoy lah, oke. Ya terlebih gurunya karena killer. Wah, bawa ini sudah lari semuanya kita. Ya pasti kalau ketemu guru matematika pasti lari karena bawa tongkat ini. Ya tidak segera masuk, pukul. Telat, pukul. Seperti itu. Iya. Kalau dari Pak Wahyu ini pengalamannya di masa SMA. Kalau pengalaman saya di SMA itu ya kebalikan dari Pak Bidin mungkin. Beda jauh nih kayaknya. Iya, mungkin beda jauh dengan Pak Bidin. Karena saya itu ya sering bergaul dengan cowok-cowok, malah jarang kenalan sama atau bergaul dengan cewek-cewek di SMA. Ya mungkin suka dengan hal-hal yang keras gitu kalau saya dulu di SMA. Ya mungkin enggak terlalu itu mungkin ya apa namanya kayak sekarang itu mungkin uang saku sulit mungkin terus jajan dibatasi terus ya mungkin berbeda jauh lah dengan saat ini SMA saya dulu. Kalau untuk hal-hal yang saya nggak terlalu suka di waktu SMA pelajaran itu mungkin pelajaran itu apa bahasa Arab mungkin kurang suka saya bahasa Arab. Tapi kalau matematika suka Pak? Suka, soalnya dari dulu waktu SD itu saya sering juara dalam hal itu matematika. Terus kenapa nggak ngambil di jurusan matematika? Nah waktu itu Pak D saya mengarahkan almarhum Pak D saya mengarahkan untuk mencari jurusan yang kurang atau jarang diminati oleh mahasiswa lain gitu. Ya mungkin yang pertama itu sejarah dulu yang diarahkan dan yang kedua itu pilihan saya sendiri
PPKN, betul. Dan akhirnya mengambil PPKN. Iya, dan di Bojonegoro juga nggak ada kan yang di jurusan sejarah itu di GPGRI Bojonegoro. Adanya PPKN, jadi saya ngambil PPKN. Oke. Iya. Ada lagu yang saya ingat itu masa-masa paling indah, masa-masa di SMA ya teman-teman. Iya, betul. Nah, bisa diceritakan, Pak, mungkin momen yang sulit dilupakan atau momen yang paling indah sampai saat ini tidak terlupakan, bisa diceritakan ke teman-teman. Iya. Mungkin Pak Bidin Oke. atau saya? Iya Kak. Ya, di kisah kasih di sekolah Ya, yang lagu paling itu. terkesan itu kita berangkatkan ondel ya. Ya. Ya, dengan nah dari teman-teman yang rumahnya kota itu pasti bahasanya nyegat di depan rumahnya pasti ngikut. Ya, iya. Jadi dulu tuh kita ngondel sekolah itu. Bareng-bareng. Iya, ngondel bareng-bareng. Di tahun itu tuh ngondel. Ya belum ada motor. Motor masih sepi. Jadi di sekolah itu tidak ada anak-anak bawa motor tuh tidak ada. Kalau nggak diantar orang tuanya, ya kan, dia pakai ontel seperti itu. Yang rumahnya sekitaran sini ya, sekitaran sini, Parengan, Soko, dia Nggak naik tahu. bis, Oh, naik angkot, naik bis. Memang tidak ada motor, ya, tidak ada motor dan tidak boleh mengendarai sepeda motor. sepeda motor. Iya, sama-sama suka, ya sama-sama suka. Ya namanya cinta monyet, Kak Resma. Oh iya. Cinta monyet, ya kan, dolanan. Nah, dibilang serius, ya serius. Dibilang enggak, ya juga enggak. Karena kita tidak ada arah ke sana, enggak ada. Ya, kita Tetap jalan. fokus belajarnya. sambil Fokus berjalan belajar. gitu. Itu sebagai Penyemangat. penyemangat aja lah dalam proses belajar. Ya, seperti itu. Iya. Kalau dari Pak Wahyu, Masa-masa indah waktu SMA. Mungkin itu ya, apa namanya, waktu bermain bersama teman-teman, waktu ngambil buah apa itu namanya, jambu apa itu yang jambu biji, jambu air, enggak, yang satu itu Kluduk. yang ada jambu monyet. ya jambu Oh, monyet. mede ya. Ya, jambu monyet, terus pisang itu, terus sama yang satu lagi mangga, itu ditaruh di belakang kelas, terus waktu Dimakan sama-sama. ya dimakan sama-sama waktu itu. Kalau kita ada tambahan jam itu di sore hari, uang habis, nah itu kita bisa makan Hasil persediaan tadi. Persediaannya itu bukan nyuri, itu dari dalam sekolahan. Ya sifatnya itu umum, nggak apa-apa katanya, kalau matang bisa dinikmati bersama gitu. Ya mungkin itu hal-hal yang menyenangkan, terus bisa tahu tempat-tempat yang mungkin belum pernah saya datangi, seperti rumah teman saya yang ada di Prataan, di Singgan. Nah itu hal-hal yang menyenangkan bagi saya pribadi sih. Itu saja mungkin. Oke, mungkin ini yang terakhir ya Pak ya. Mungkin. Iya. Bisa dikasih pesan ataupun harapan untuk teman-teman di masa SMA khususnya. Kan di masa sekarang dengan masa dulu itu pasti situasi, kondisi Betul. kan berbeda. Betul Kakak, betul Kak Risma, betul. Iya. Nah, untuk Kak Risma ya. Jadi eranya kita sudah berbeda, Kak Risma ya. Kalau saya hidup di zaman all, ya kan? Iya. Kalau Kak Risma kan di Gen Z ya. Iya, Gen Z, Gen modern. Z, modern ya. Semua serba ada. Iya. Nah, mungkin ini jauh banget, jauh berbeda banget, ya kan? Di zaman all, zaman Pak Bidin itu udah ada yang namanya ini, tidak ada. Hiburannya apa? Ya, kita nggak punya hiburan apa-apa. Makanya kita suka bermain ya ke rumah teman-teman itu. Suka bermain ke rumah teman-teman, ya. Baca anjang sana, anjang sini, seperti itu. Karena memang nggak ada hiburan yang
yang apa ya seperti saat sekarang ini tidak ada. Ya. Terus kita berteman dengan cewek, ya sudah berteman. Biasa aja. Nggak Biasa, kayak sekarang. biasa kita bermain rame-rame biasa. Ya. Belajar bersama biasa. Ya kan? Biasa. Beda dengan sekarang. Ya kan? Iya. Sudah berbeda banget. Ya. Padahal dulu zaman Pak tidak ada loh ya. Anak-anak SMA itu pakai jilbab tidak ada. Bermain ke sana kemari, mereka bermain kunjung ke rumah Pak Bidin, saya berkunjung ke rumah mereka. Ya biasa Suatu saja. hal yang biasa. Biasa, karena apa? Di dalam pikiran kita tidak ada arah untuk melakukan hal-hal yang negatif itu tidak ada. Ya, karena belum ada pengaruh seperti tidak ada. Ya. Seperti Pengaruhnya itu. besar sekali. Wah, sekarang beda banget. Ya kan? Iya. Jauh berbeda banget di tahun 90 dan di era sekarang di milenium ini. Iya. Iya, iya. Gitu Pak Wahyu mungkin ya. Iya Pak Bidin. Kalau dari Pak Wahyu? Kalau dari saya pesan ya, Iya. pesannya buat generasi sekarang itu ya mungkin pilah dan pilih informasi yang beredar. Jangan langsung percaya apa yang ada di berita. Harus kritis. Ya harus kritis. Terus jauhi pergaulan yang tidak positif. Mungkin lebih selektif dalam hal penggunaan itu apa? Handphone, media. Terus lebih memilih dalam hal informasi, apakah itu hoax atau tidak, itu bisa dipilah dan dipilih. Iya, ini Kak Risma sedikit tambahan ya. Jadi pesan untuk anak-anak zaman sekarang, ya betul ya dikatakan Pak Wahyu tadi, ya. Jadi di zaman sekarang itu harus hati-hati dalam bergaul, ya. Benar sekali. Betul, harus hati-hati. Jangan asal, ya, jangan asal berteman, jangan asal bergaul, ya. Makanya betul tadi dari Pak Wahyu harus selektif, betul-betul selektif dalam mencari teman, karena beda, ya. Iya. Di zaman old dan Zaman sekarang ya generasi Gen Z ini ya, Iya. ini beda banget, ya. Jadi harus berhati-hati, ya. Seperti itu Kak Risma. Ya. Oke. Terima kasih ya Pak ya atas berbagi pengalaman di masa SMA, pengalaman mungkin cinta-cinta monyetnya, pengalaman tentang berbagi dengan teman-temannya, pengalaman dengan semua teman di mana menganggap satu sama lain itu tidak berbeda tetapi sama. Dan jangan lupa untuk selalu berhati-hati dalam bermedia sosial ya teman-teman, karena di zaman sekarang ini banyak sekali berita hoax. Ya, Jadi kita harus pandai-pandai dalam memilah dan memilih apa itu berita dan mungkin ucapan dari satu sama lain gitu. Gitu ya Pak ya. Betul, betul Kak Betul Risma. sekali. Iya. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik, sama-sama Kak Risma. Iya. Sama-sama Risma. Kita sama-sama bareng-bareng ya Pak ya. Oke, siap. Salam Semansaso. Satu jiwa, satu raga untuk Indonesia. SMA Negeri 1 Soko. Maju bersama, hebat semua. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.